Halo Sobat Koka, jumpa lagi kita di podcast pada malam hari ini. Di mana lagi kalau bukan Koka, Konstruksi Kaca. Malam hari ini saya tidak ditemani oleh dua rekan saya, tapi saya ditemani oleh seorang mahasiswa, ya, juga seorang mahasiswa memiliki jabatan ya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita kenalkan dulu, di sini ada Bang Jimmy. Apa kabar Bang Jimmy? Sehat Pak. Sehat, baik. Bang Jimmy ini ya dia merupakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang kita undang pada malam hari ini di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Malam hari ini kita akan coba membahas tetap di seputaran kehidupan mahasiswa, yaitu tentang tren gaya hidup mahasiswa, ikut arus atau berani tampil beda. Baik, ngomong-ngomong soal tren nih Bang Jimmy ya, kita kan biasa sering banget nih ya istilah mendengarkan kata anak zaman sekarang, ya kan, yang lekat dengan gaya hidup yang mungkin bisa ikut-ikutan, ya kan. Kadang-kadang lebih suka pamer, ya kan, gaya hidupnya ya di media sosial, ataupun mungkin agak gampang nih terpengaruh dengan sosial media seperti itu ya. Nah, pernah nggak mungkin Abang Jimmy ataupun kalian semua merasa kita ini harus ikut tren ya dengan model-model gaya-gaya sekarang, misalnya nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang tren, ya kan, kemudian nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang kekinian, ya kan. Apakah kalau kita ndak nongkrong di tempat seperti itu, apakah kita tuh merasa ketinggalan ya, atau mungkin malah merasa beda sendiri ya, karena ndak tertarik tuh dengan dengan tempat-tempat nongkrongan seperti itu ya. Di sini kita nggak cuma mau bahas tentang apa aja tren-trennya ya, tentang gaya hidup mahasiswa, tapi juga kita coba menyikapi tren-tren yang saat ini. Apakah kita apakah mahasiswa ini ya, kita itu hanya ikut arus, ataupun mungkin kita harus berpikir panjang sehingga bisa memilih mana yang sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, mari kita lebih dulu membahas tentang tren gaya hidup mahasiswa yang lebih ramai. Pertama, kalau kita bicara tentang media sosial. Nah, media sosial ini kan biasa juga kita sebut dengan panggung kehidupan ya, Bang Jimmy ya. Benar-benar. Ya, banyak mahasiswa itu ya menghabiskan atau memoles media sosial mereka, misalnya seperti feed Instagram ya kan, yang estetik nih, biasanya kan dibikin estetik ya kan, kemudian postingan TikTok yang membuat kita pengen jadi viral ya kan, kemudian mungkin status WhatsApp yang kadang-kadang penuh kode-kode nih. Nah, ini menurut Bang Jimmy nih, apakah ini bagian dari hanya sekedar hiburan, ataupun ada tekanan sosial agar si mahasiswa itu bisa terlihat sempurna, atau gimana? Gimana kalau menurut Bang Jimmy? Kalau dari sudut pandang saya rasa sih apa yang menjadi tujuan fokus utama kita, Pak. Kalau contohnya macam seperti saya kan mahasiswa. Now what your focus? You must working with passion gitu. Dimana fokus kita ya di situ kita berjalan dengan gairah kita. Nah, kalau di sana mungkin kita temukan di sosial media itu maksudnya sesuatu yang baru untuk dapat upgrade diri kita to be next level myself gitu, nggak masalah Pak. Ya udah keep going aja, jalan terus aja di situ. Cuman kalau misal di situ menjadi racun pada fokus tujuan utama kita, nah lebih baik tinggalkan saja gitu loh Pak. Racun kayak lagunya terus kan ada racun-racunnya. Racun ya. Oke ya. Nah, itu tapi kan gini Bang Jimmy, kenapa ya kadang-kadang tuh di feed Instagram itu saya juga kadang-kadang bingung ya, mahasiswa itu kadang-kadang dia bikin nama aneh-aneh tuh kadang-kadang. Kemudian sosokan kayak apa ya? Sosokan kayak misterius gitu ya. Nggak ada foto profil. Ya, gitu terus ya, postingannya 0 pengikut dan mengikuti ribuan. Nah, itu apa itu? Maksud saya mungkin dari Bang Jimmy seorang mahasiswa, itu tren apa itu? Atau mungkin itu
kalau mahasiswa atau anak-anak zaman sekarang dengan seperti itu, apakah itu bisa menjadi menjadi kebanggaan bagi dia gitu? Itu apakah model-model anak-anak sekarang kayak gitu tuh, Bang Jimmy? Hampir rata-rata yang saya temui akun-akun sosial media begitu Pak, nggak ada fotonya, terus WhatsApp-nya juga gitu, nggak ada centang birunya kan, terus Sok sibuk lah ya. sok sibuk Sok Pak. sibuk, sok Sok misterius sibuk. gitu ya. Ah, Padahal sok utang di keren. mana-mana kali kan. Sok keren Pak. Sok keren ya kan. Ya, ya. Nah, cuman maksud saya Bang Jimmy, apakah itu sudah menjadi tren nih di kalangan ya mungkin anak muda terutama mahasiswa. Ini saya terus terang aja kadang-kadang aneh gitu ya. Aneh. Gitu. Dia tuh kenapa? Dia punya Instagram. Instagram kan itu pasti untuk kita post, Iya, ya kan? betul. Untuk kita post. Kemudian namanya ya biasa-biasa aja namanya gitu kan. Dosa yang aneh-aneh juga gitu kan. Tapi apakah anak-anak zaman sekarang tuh memang trennya seperti itu gitu, Pak? Jadi itulah Pak yang menjadi racun bagi kita gitu. Jadi itu mengkontaminasi kita menjadi seseorang yang harus mengikuti figur tren kayak contoh di TikTok atau di CapCut dan lain sebagainya. Nah, kadang kalau dari sudut pandang saya tuh ada salah satu yang saya sukai, contohnya aktor atau siapa gitu. Nah, dia lebih sifatnya lebih begini. Jadi saya mengikuti pola gaya sifatnya dia, Pak. Makanya jadi kebawa ke akun sosial media saya gitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak boleh kasih inilah ya. Sebenarnya yang namanya percaya diri ya. Itu memang agak beda-beda tipis dengan sombong biasanya. Ya, betul. Beda tipis tuh. Percaya diri dengan sombong tuh agak beda tipis. Cuman yang boleh Bapak mungkin sebagai ya bisa dikatakan ya orang tua ya kan. Betul. Standar kita itu harusnya jangan media sosial. Ya kan, ya, betul. Bang Jim ya. Betul. Karena apa? Media sosial itu kan penuh dengan panggung sandiwara. Sandiwara, Nah, ya. kan gitu. Jadi mungkin di depan media sosial, wah dia asik lah ya kan. So misterius juga ya kan, so asik. Padahal di belakangnya itu cengeng gitu ya kan. Ganti ngisi paket pulsa aja. Kadang-kadang susah gitu ya. Minjam Pak, catering lagi kan. Ya kan. Nah, itu mungkin hal-hal kayak gitu itu bisa menjadi bisa menjadi masukan ya kan. Jangan diikuti terlalu tren-tren yang nanti akhirnya membawa kita menjadi yang tadinya mau terkenal malah jadi tidak terkenal. Iya, gitu. benar, Pak. Kemudian itu sosial media. Sekarang kalau misalnya tentang nongkrong di tempat kekinian nih, Bang Jimmy nih ya. Kan biasanya tuh kita nih kadang-kadang nggak mau ketinggalan nih, ada kafe baru, tren-tren ya kan, tren-tren. Kemudian pengen juga lah estetik kan, foto-foto untuk menunjukkan eksistensi. Wah, bahwa saya ini pun anak gaul gitu kan. Pernah kesini gitu kan, untuk mungkin pengen merasa diakui gitu ya. Pengen merasa diakui kayak gitu kan. Nah, itu apakah menurut Bang Jimmy nih, apakah itu menjadi kebutuhan sosial atau hanya sekedar ikut-ikutan tuh kayak gitu tuh Bang Jimmy? Kalau dari yang saya lihat, yang saya temui Pak, rata-rata hampir ikut-ikutan teman. Karena teman saya kesini, ya udah ikutlah sambil gitu kan. Walaupun cuman pesan PS atau apa kan gitu kan. Gak masalah, yang penting story saya bagus, estetik gitu. Estetik gitu ya. Yang penting masuk menjadi anak hits gitu kan. Padahal aslinya di rumah kosnya berasnya tinggal berapa canting ya kan. Pulang masak Indomie ya Pak. Masak Indomie ya kalau memang Bapak cerita dulu, Bapak juga ya pernah dulu di episode sebelumnya Bapak cerita ya, dulu Bapak bisa mengimbangi. Memang tidak bisa dipungkiri ya, namanya mahasiswa itu pengen ngikuti tren ya. Itu menjadi sesuatu yang lumrah ya, apalagi zaman sekarang semuanya itu udah melalui sosial media. Tapi di part yang sebelumnya ya, mungkin bisa tonton di part sebelumnya tuh ada trik yang bisa kita imbangi ya kan. Yang salah satunya tadi mungkin sekarang di era digital itu bisa kita cari sesuatu yang menjual ya kan, artinya mungkin dia
dengan gaya hidup dia seperti ini, dia bisa mencari tambahan ya kan dari sosial media, ya kan, entah apa misalkan. Nah itu bagi Bapak ya, mungkin Bapak pernah lihat di Instagramnya Bang Jimmy ya. Nah, ini ada Instagramnya di sini nih ya. Nah, itu biasa bikin story-story itu tentang menggambar. Oh, Ya, Bang Jimmy benar, ini benar, di prodi apa nih Bang Jimmy di sana? Saya di PDD Polnet Kapuas dulu, saya prodi teknik sipil. Prodi teknik sipil ya. Saya biasanya suka nengok Abang Jimmy yang menggambar ya kan, gitu benar, kan. Pak. Menggambar AutoCAD gitu ya, bangunan-bangunan ya kan. Promosi, Pak. Promosi ya. Nah, itu maksud saya kan, sosial media bukan hanya sekedar menjadi bahan tempat kita apa itu namanya panggung sandiwara ya kan, tapi juga bisa jadi kita membuat sosial media itu menjadi panggung mencari cuan benar, gitu kan. Nah, kemudian pernah nggak Bang Jimmy mendengar tentang tren finansial, ada investasi dan freelance? Misalnya gini, ya banyak sekarang ini mahasiswa udah mulai melek finansial ya, dengan belajar investasi di saham, ya kan, di kripto, ya kan. Kemudian misalnya itu tren-tren jadi freelance. Di sini udah ada nggak ya model-model gitu ya, di freelance gitu ya, di era digital ya? Ada nggak kira-kira kayak gitu ya? Kalau untuk masyarakat Kapuas dulu mungkin udah ada, Pak. Cuman kalau yang di mahasiswa kemungkinan atau belum mungkin saya temui aja mungkin, Pak. Untuk jadi, yang sekarang nih ya, freelance ya. Ya, tadi masalah investasi kan, mungkin bagaimana cara mahasiswa mungkin berinvestasi, apakah zaman sekarang tuh menurut Bang Jimmy itu menjadi tren yang positif, misalnya tuh ya apa ya, jadi influencer gitu kan, menerima atau kan sekarang biasa Bapak lihat tuh ada kayak dia mau ambil ini atau apa bucket ya kan, bucket. Nah itu apakah menjadi sesuatu yang baik, bagus, atau semuanya itu hanya ikut tren aja tuh kayak gitu tuh Bang Jimmy? Menurut saya keren, Pak, itu bagus banget. Cuma kalau untuk yang investasi ya, Pak ya. Kalau yang investasi, kalau untuk yang pemula harus memikirkan resikonya, Pak, dulu. Resikonya ini apa nanti? Nah, kalau menurut saya bagusnya kalau yang investasi yang pasti-pasti aja, Pak. Contoh kayak mana tuh? Kayak saham BRI. Nah, di BRI itu ada yang namanya lot namanya, Pak. Jadi per lembar. Jadi kita beli per lembar itu sekarang kalau nggak salah harga per lembarnya 4.000-an lebih lagi. Itu gimana tuh maksudnya itu saham BRI? Saham BRI dia selain deposito, Pak. Kalau di saham BRI kita beli lot namanya, Pak. Jadi lotnya yang kita beli itu per lembar. Per lembarnya itu sekitar 4.000-an lebih gitu. Itu kita jualan? Kita beli saham BRI-nya, Pak. Beli saham BRI ya? Nah, secara nggak langsung kita udah menjadi pemilik BRI-nya gitu. Oh, gitu. Kerennya, walaupun cuma 100 lembar ya, Pak ya. Gitu. Jadi itu lembarnya nanti dijual lagi atau gimana tuh? Nanti dia akan berkembang, Pak. Kalau misal saham BRI naik contohnya di bulan ini, saya beli 100 lembar, harga 4.200. Nanti di tahun depan dia naik jadi 5.200. Nah, saya jual gitu loh, Pak. Oh, kayak inilah ya, kayak investasi emas gitu lah ya. Ya, Pak. Gitu. Antam itu ya. Oh, jadi sekarang mahasiswa udah mulai kayak gitu ya. Bagus. Iya, Pak. Tapi ada yang kayak gitu? Belum saya temui. Oh, belum. Bang Jimmy enggak? Nah, coba. Belum, Pak. Oh, belum mau coba, atau ya maklum Pak lagi mahasiswa gitu ya. Iya, Pak, ya, Pak. Masih mahasiswa, Pak. Untuk ini aja, untuk cari rokok aja susah, Pak. Ya, benar, Pak, benar. Ya, tapi ya Jimmy ya, bagus ya tadi pemikiran Bang Jimmy untuk teman-teman mahasiswa ya. Itu main saham kayak gitu memang ada risikonya. Risiko ya kan. Artinya kita harus pandai betul melihat tren ya kan, tren apakah dia nanti akan menurun atau naik kan? Ya, benar, seperti itu biasanya memang gitu. Kemudian pernah nggak misalnya selain daripada tren-tren tadi tentang mencari finansial, terus mengikuti webinar-webinar, apakah itu menjadi sesuatu yang
apa ya, membantu atau malah bikin capek tuh Bang Jimmy? Misalnya organisasi Iya, kan, iya. terus kita webinar, Benar. ikut apa namanya, kuliah-kuliah umum, Iya, iya, atau benar, Pak. ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu kan. Apakah itu benar-benar bisa membantu atau malah justru bikin capek sebagai seorang mahasiswa sebenarnya itu Bang? Kalau dilihat dari capeknya sih capek Pak, karena waktu kita kan benar-benar ngepres tuh, di mana kuliah, di mana ikut webinar, di mana ikut undangan-undangan dari pemerintah juga kan kadang. Nah tapi satu sisi ada bagusnya juga Pak, karena kita membangun relasi di situ kan, dapat sesuatu yang baru, dapat ide-ide yang baru, terus kenal sama orang-orang yang baru gitu loh Pak, dan itu menambah wawasan kita juga menjadi lebih luas gitu Pak. Nah tergantung lagi Pak, kembali ke manajemen waktunya. Manajemen waktu. Iya. Memang ada apa dengan manajemen waktu? Ngomong manajemen waktu, kamu bisa nggak tuh mengontrol manajemen waktu? Di situ saya lemahnya Pak. Saya Ya. punya kelemahan di Ya. situ Pak. Nah itu merupakan tantangan ya kan, sama Iya, Pak. seperti di part yang pertama. Mungkin kalau apa kalian nonton di part yang pertama itu, kita udah bisa kita kasih trik-trik manajemen waktu, Iya, ada yang namanya time blocking, Ya, ya, time ada blocking. namanya Pomodoro teknik, ya kan. Nah itu menjadi salah satu yang sekarang Bang Jimmy ceritakan tentang manajemen betul, waktu, betul, kayak gitu ya kan. Oke, mungkin kita break dulu. Kita akan gabung di season yang kedua, ya. Setelah ini kita akan kembali.